Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di April Alarkon Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai negara maju dan negara berkembang. Oke, langsung saja. Yang pertama, karakteristik negara maju. Sebelum kita lebih jauh mengetahui bagaimana sih karakteristik negara maju, apa saja sih ciri-ciri ya yang mencerminkan sebuah negara tersebut menjadi negara maju. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih yang maksud dengan negara maju gitu ya. Menurut The Bridge dan Weller 2004 mengatakan bahwa negara maju adalah negara yang industrialisasi dan urbanisasinya sudah lanjut serta menikmati standar hidup material yang tinggi seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Australia, dan New Zealand ya. Jadi kata kuncinya yaitu negara yang memiliki standar hidup sudah tinggi ya. Adapun yang pendapat lain mengatakan bahwa negara maju adalah negara yang pendapatannya tinggi, infrastruktur yang relatif maju, dan indeks perkembangan manusia yang tinggi, atau negara yang memiliki standar hidup relatif tinggi melalui pemerataan kemajuan teknologi dan ekonomi. Intinya negara maju itu ya negara yang fasilitas kehidupannya itu atau standar hidupnya tinggi dibanding negara berkembang. Kemudian teknologinya biasanya sangat maju ya, serta modalnya biasanya atau bangunan-bangunan di sana itu serta teknologi canggih lah, seperti itulah kira-kira gitu. Lanjut ya, setelah kita mengetahui pengertian dari negara maju ya, kita lihat bagaimana sih karakteristik negara maju ya. Secara umum ya, negara maju itu bisa dilihat dari beberapa bidang ya. Sebuah negara dikategorikan maju jika beberapa bidang ini terpenuhi. Yang pertama, di bidang perekonomian, kependudukan, teknologi, serta bagaimana kondisi hukum dan HAM di negara tersebut ya. Yang pertama, di bidang ekonomi ya, negara dikatakan maju ya. Yang pertama, ketika pendapatan per kapita di sebuah negara tersebut tinggi ya, kemudian pertumbuhan ekonominya juga tinggi, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa ya, serta hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Jadi hasil industrinya sebagai komoditas ekspornya. Yang pertama, pendapatan per kapita ya. Tingkat pendapatan per penduduk di negara maju tergolong tinggi di atas $10.000 ya. Kan di referensi lain mengatakan bahwa negara maju itu pendapatan bersihnya itu pendapatan per kapita di atas $20.000 ya. Kemudian tingkat pengangguran penduduk di negara maju sangat rendah. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, jumlah lapangan kerja tinggi dan jumlah pencari kerja rendah ya. Biasanya di negara maju itu jumlah penduduknya relatif lebih sedikit ya, walaupun tidak semua negara maju seperti itu, tapi kebanyakan jumlah penduduknya sedikit. Adapun lapangan pekerjaannya lebih banyak ya, sehingga angka pengangguran sangat rendah. Kemudian persaingan kerja rendah karena tingkat pertumbuhan penduduk kecil. Jadi karena jumlah penduduk sedikit, persaingannya rendah. Yang terakhir, negara maju menyediakan lowongan pekerjaan bagi penduduk negara berkembang untuk mengisi kesempatan kerja pada kelas buruh. Sedangkan untuk kelas yang pejabat atau kelas bukan kelas rendah lah ya, atau kelas atas lah ya, biasanya diperuntukkan untuk penduduk asli negara tersebut ya. Sehingga rata-rata pendapatan per kapita negara tersebut penduduknya tinggi ya, karena mereka bekerja di bidang yang enak lah ya, bukan di kelas bawah ya. Menurut Bank Dunia ya, berdasarkan pendapatan per kapita, pendapatan menengah ke bawah ya, kemudian pendapatan menengah ke atas, serta pendapatan tinggi ya, ini di atas $12.000, ini termasuk negara maju ya. Yang di bawah ya, ini ya menengah ke bawah, dan negara pendapatan rendah ini di bawah.
$995. Lanjut di bidang ekonomi ya, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi negara maju ya? Pertumbuhan ekonomi negara maju sangat dipengaruhi oleh modal ya, di mana mereka memiliki modal yang besar dan biasanya ditanamkan di negara berkembang, bukan hanya di negara maju. Kemudian teknologi yang tepat guna, ini sangat mudah sekali. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mereka ya. Kemudian sumber daya alam yang dikelola dengan baik karena SDM yang berkualitas dengan teknologi tepat guna, sehingga kemudian manajemen yang baik ya, kemudian mental kewirausahaan serta arus informasi yang lebih baik ya, karena teknologinya lebih canggih. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang industri dan jasa. Di negara maju ya, modal yang kuat ya, ditambah sumber daya yang berkualitas serta teknologi pendukung industri di negara maju ya. Kemudian sumber daya alam negara maju terbatas, maka diperoleh dari negara berkembang. Kemudian komoditas ekspor berupa hasil kegiatan industri. Jadi negara-negara maju ini biasanya mengekspor ya, berupa barang jadi ya, yang memiliki nilai jual dan kualitas tinggi. Nilai jualnya yang tinggi ya, dan kualitasnya juga tinggi. Kemudian di antara bentuk komoditas ekspornya bagi negara maju itu adalah alat elektronik ya, kendaraan, mesin industri, makanan olahan ya, dan lain-lain ya. Contohnya Jepang ya, biasanya mengekspor berbagai macam kendaraan, alat elektronik ya, mesin industri ya, dan lain-lain ya. Oke, yang kedua ya, karakteristik negara maju dilihat di bidang kependudukan ya. Di bidang kependudukan kita bisa membaginya menjadi kualitas penduduk dan kuantitas ya. Kualitas ini berkaitan dengan mutu, kuantitas ini berkaitan dengan jumlah, di mana angka pertumbuhan penduduk per tahun sangat rendah ya. Untuk negara maju ya, jumlah penduduknya itu angka kelahirannya sangat rendah. Mengapa rendah? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah. Kematiannya juga relatif rendah ya. Kelahirannya rendah, kematian rendah, usia harapan hidup tinggi, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, tingkat pengangguran rendah, lapangan pekerjaan tadi yang banyak ya. Mengapa angka kelahiran tinggi rendah ya, atau pertumbuhan penduduknya? Penyebabnya adalah angka anak merupakan anggapan ya. Jadi di negara maju mereka menganggap bahwa anak merupakan beban orang tua. Karena biaya hidup di negara maju itu juga relatif tinggi ya. Kemudian di negara maju mereka menerapkan atau menggunakan alat kontrasepsi ya, KB ya. Kemudian wanita memilih berkarir. Ketika memilih berkarir, maka otomatis mereka mementingkan karir mereka daripada untuk masalah pernikahan ya. Bahkan beberapa mindset di negara maju itu bahwa mereka menikah, ada yang mau menikah ya, tapi tidak mau punya anak ya. Selain itu ada juga yang tidak mau menikah sama sekali. Dan baru-baru ini banyak negara maju yang membolehkan nikah sesama jenis yang sudah pasti menghambat kelahiran ya. Yang kedua, masalah kematian terkait bidang kependudukan ya. Angka kematian penduduk rendah disebabkan kualitas kesehatan masyarakat yang baik, sehingga berpengaruh terhadap usia harapan hidup ya. Kualitas kesehatan ini berkaitan dengan tingginya kualitas dokter ya, yaitu sarana dan prasarana yang tadi ya. Jadi dokternya berkualitas, kemudian sarana juga sangat mendukung ya, rumah sakitnya, tenaga medisnya yang baik lah ya intinya, sehingga munculkan obat-obat yang bermutu ya. Sehingga usia harapan hidup di negara maju untuk penduduknya tinggi ya. Kemudian di bidang kualitas lagi ya, masalah pendidikan ya. Partisipasi masyarakat untuk sekolah itu sangat tinggi. Kemudian sistem pendidikan yang berkualitas seperti di Finlandia yang terbaik di dunia ya. Kemudian sarana dan teknologi dipadukan untuk
sarana dan teknologi ini ya dipadukan untuk pendidikan ya, serta menciptakan tenaga pendidik yang profesional. Jadi guru yang hebat itu bisa menciptakan murid atau siswa yang banyak yang berkualitas ya. Maka salah satu prinsip ini dipakai oleh negara Israel ya, di mana mereka mendidik anak-anak usia bawah itu dari SD, TK ya, dengan tenaga pendidik yang profesional ya. Dan S2 ya rata-rata yang berkualitas. Kemudian kesehatan tadi ya, di mana fasilitas kesehatan terjangkau dan peralatan canggih, tenaga medis yang profesional serta pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini sangat sulit kita temui di negara kita ya, walaupun sekarang udah mulai ya. Namun di negara maju jangan heran ya, seperti mereka membiasakan jalan kaki, kemudian menghindari rokok ya, kemudian mereka makan makanan yang sehat ya, menghindari junk food dan lain sebagainya, serta banyak berolahraga. Kemudian di bidang teknologi ya, negara maju itu karena pendidikan yang berkualitas akan munculkan teknologi baru ya, sehingga munculkan penemuan baru, muncullah teknologi baru. Teknologi negara maju dimanfaatkan untuk semua bidang, di bidang industri, di bidang pertanian, jasa ya, di bidang jasa ini untuk transportasi ya. Sekarang udah diciptakan transportasi kereta api listrik ya, yang sangat laju sekali ya. Kemudian pertaniannya ya, yang sangat canggih ya, tidak manual, kita pakai sapi, pakai bajak dengan cangkul ya, mereka udah pakai teknologi seperti ini. Kemudian di bidang lainnya, industri dan seterusnya ya, dimana pemanfaatannya didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai, serta teknologi diungkapkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan produktivitas industri ya. Jadi dengan adanya teknologi, aktivitas atau kegiatan industri itu lebih cepat ya, dan lebih banyak menghasilkan dibanding menggunakan tenaga manusia ya. Yang terakhir adalah karakteristik negara maju, bagaimana sih kondisi hukum dan HAM-nya ya. Masyarakat di negara maju memiliki disiplin yang sangat tinggi. Mereka sangat taat dengan hukum ya. Masyarakat patuh hukum karena ya hukum dilaksanakan dengan tegas dan tidak memihak. Kemudian jenis kelamin tidak dipermasalahkan dalam penentuan jabatan, tetapi berdasarkan kemampuan individu. Ya, ini ya yang di Indonesia juga udah dianut sekarang ya. Serta setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Maka keterbatasan wanita itu bukan halangan ya di negara maju. Sehingga di beberapa negara maju, bahkan di negara kita juga pernah ya pemimpinnya dipimpin oleh wanita ya. Oke, kondisi hukum dan HAM ya. Ketegasan itu yang menjadi kunci ya, keberhasilan penegakan hukum di negara maju ya, dan sangat berbeda jauh dengan kita di negara berkembang ya. Oke, demikianlah sedikit karakteristik negara maju. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dukung terus ya channel kita ya, luar biasa. Salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.